sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja, mari kita lanjut. Ya, hubungan antara mantan preman terkenal Bapak Hercules dengan hubungannya dengan tokoh atau legenda cerita rakyat di Indonesia, yaitu Nyi Ratu Kidul. Apakah ada hubungannya kekuatan, kesaktian, dan kekuasaan yang dimiliki Hercules saat ini dengan sosok Nyi Ratu Kidul? Karena banyak orang dimana kalau misalnya kesuksesan, kewibawaan, dan kekuasaan itu tidak terputus dari sosok ya Nyi Kanjeng Ratu Kidul gitu loh, Mbah. Silakan, Mbah. Jadi begini ya, kalau dari sisi penerawangan saya ya, itu yang saya lihat ini dari mata batin saya, itu Hercules berdekatan dengan sosok Kanjeng Ratu Kidul. Nah, jadi begini, apakah Hercules ini ada meminta kekuatan dari Kanjeng Ratu Kidul? Nah, ini kita tidak tahu. Ini dari pandangan saya ya, dari pandangan kacamata saya atau dari penerawangan saya begitu. Nah, apakah Kanjeng Ratu Kidul sendiri suka kepada Hercules untuk mendampingi? Nah, itu yang saya lihat. Memang Ratu Kidul ini kita bilang kodamnya aja, Bro. Dia memilih-milih berarti ya, Mbak? Ya. Sosok ini cocok nih, sosok ini cocok. Tidak semua manusia yang meminta itu bisa cocok gitu. Ya, tidak semua begitu, tidak semua orang. Mungkin kalau semua orang mereka semua kuat gitu. Jadi itu tidak sembarangan. Nah, Kanjeng Ratu Kidul ini dia mungkin hanya orang tertentu ya, hanya orang memiliki jiwa keberanian yang tinggi. Nah, itu mungkin dia suka. Itu mereka mungkin senang untuk mendampinginya seperti itu. Nah, jadi di situ bisa mendapatkan kekuatan lebih atau kesaktian lebih. Nah, itu biasanya kadang orang selalu segan atau mereka itu memiliki wibawa gitu. Jika Kanjeng Ratu sudah berdekatan gitu. Nah, jadi jangankan apa, itu biasanya musuh ataupun lawan ya. Itu dengar namanya saja, itu sudah bagaimana ya, sudah gemeteran gini, seperti gitu, seperti gregeli itu kalau kita bilang bahasa Jawa. Nah itu, jadi itu nggak sembarangan orang mendapatkan kesaktian dari Kanjeng Ratu Kidul seperti itu. Oke, jadi identik lah ya, Mbak, kalau misalnya kekuasaan apalagi wilayah yang luas ya, tidak terlepas dari sosok Nyi Roro Kidul tadi ya, Mbak. Iya. Nah, Mbak, untuk masyarakat biasa nih ya, yang bukan kekuasaan yang seperti Bapak Hercules lah, ibaratnya untuk apa ya, untuk dirinya sendiri dan keluarganya gitu, bisa nggak tuh, Mbak? Dan apa sih gini yang diberikan, kita ingin seperti ini yang diberikan kepada ada juga kebanyakan begini ya, itu kalau dari orang-orang biasa yang meminta kepada kita bilang Kanjeng Ratu atau Nyi Roro Kidul itu, mereka ini meminta pesugihan, meminta kekayaan agar supaya apa? Hartanya melimpah. Nah, itu berarti kan di sini ada tukar menukar gitu. Iya. Nah, yang saya mau tanya kepada Mbah Hercules, Bapak Hercules memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Emang apa, Mbah, menurut Mbah pertukaran dengan Nyi Ratu Kidul itu, Mbah? Ya, kadang begini ya, Kanjeng Ratu ini kadang tidak meminta pertukaran juga ya, dan ada juga yang meminta pertukaran gitu. Nah, mungkin seseorang yang beruntung, dia tidak, kita bilang tidak meminta pertukaran gitu. Mereka Kanjeng Ratu ini suka dengan sendirinya untuk mendampingi, menjaga gitu kalau kita bilang. Nah, itu bedanya. Jadi kalau menurut Mbak berarti Hercules ini diberikan suatu amanah ya yang terkait dengan rakyat, kemudian tidak ada pertukaran, ya berharap Hercules bisa membawa bangsa Indonesia, rakyatnya terutama, bisa lebih makmur, bisa lebih apa ya, lebih punya
pendirian atau keyakinan gitu atau gimana, Mbah? Ya, itu biasanya ya, kalau yang apa gitu ya, yang seperti kalau seperti Hercules ya gitu ya, yang bukan minta pesugihan lah seperti orang lain gitu ya, ataupun Kanjeng Ratu sendiri yang ingin ikut lah kita bilang begitu ya. Dia orangnya berwibawa ya seperti Hercules ini begitu, dan dia orangnya disegani gitu. Beda dengan orang yang meminta kekayaan. Nah, kalau sudah orang meminta kekayaan tentunya tumbal yang diminta seperti itu. Nah, itu beda sekali. Itu. Tapi dia tidak ada kekuatan. Nah, sedangkan Hercules ini memiliki kekuatan atau memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Nah, bahkan ya kalau kita bilang ya, kalau iya sudah banyak memiliki anak buah lah kita bilang ya, memiliki kalau pasukan. Bailo bilang anak anak buahnya itu kalau memang benar ya, mungkinkah anak buahnya Bapak Hercules juga harus melakukan ritual kepada Nyi Ratu Kidul juga, Mbak? Ya itu kalau dari pandangan saya itu sih tidak gitu. Tidak, ya? Tinggal lagi mereka mungkin keilmuannya dari sisi guru-guru yang lain gitu. Mereka pun tidak orang sembarangan juga anak buahnya. Tentunya orang-orang pilihan juga ya. Tapi ya mungkin kehebatannya masih di bawah Hercules gitu. Nah, mereka pun ada kekuatannya juga gitu. Sehingga makanya dia berani ya apabila untuk bertempur gitu ya. Mereka tidak ada gentarnya gitu. Nah, seperti itu. Walaupun kalau kita bilang ya bukan pimpinan, ya anak buah lah kita bilang ya, seperti anak buah Hercules. Itu orangnya pun pemberani gitu. Jadi tidak, kalau kita bilang bukan kaleng-kaleng lah seperti itu. Nah, oke, jadi dibilang berarti anak buahnya tidak melakukan ritual terhadap Nyi Ratu Kidul. Iya, gitu ya? tapi ada dengan kalau kita bilang seperti berguru di suatu kita bilang ya memiliki apa juga lah gitu ya kesaktian gitu. Ada nggak benda yang Bailo Terawang nih yang diberikan sama sosok Nyi Ratu Kidul kepada Hercules, Mbak? Ya kalau benda itu kalau kita bilang sih kita bilang gaib gitu ya. Tidak bendanya ada tapi gaib. Gaib gitu. Nah, sehingga kekuatan itu tidak terlihat oleh orang biasa gitu. Nah, sehingga bagaimana ya orang takut gitu melihatnya gitu ya. Nah, seperti itu. Ada tapi tidak terlihat. Bentuknya seperti apa dia, Mbak? Ya kalau Kanjeng Ratu itu biasa keampuannya seperti tombak Karera Reksa itu. Nah itu tombaknya itu sangat luar biasa. Berarti tombak tentang kekuasaan itu ya, Mbak? Tentang kekuasaan itu. Itu bahkan tombak itu pernah mengalahkan yaitu Prabu Siliwangi, yaitu yang dipegang oleh yaitu Wali Songo yaitu Sunan Kalijaga. Nah itu yang memegang tombak itu. Oke, Mbah, kita mungkin lanjut di part berikutnya. Ini terkait dengan Bapak Hercules dan hubungan kedekatan dengan Gus Miftah. Sementara sosok Gus Miftah ini di pemberitaan kita sering melihat beliau ini sering dinampain sosok Nyi Ratu Kidul, bahkan diikutin. Ini kata netizen. Yang pasti ini sangat menarik jika dibahas. Sampai sini dulu, kita lanjut di part berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.